Tibalah saatnya kita masuk dalam renungan firman Tuhan, dan terima kasih kepada hambanya Pastor Subakti yang pagi ini mempercayakan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, boleh menghirup udara segar secara cuma-cuma lagi. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, dan itulah sebabnya kami terus terkoneksi dengan Tuhan. Kami tidak pernah melupakan Tuhan, dan sebagai wujud rasa syukur kami datang menyembah Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Bahkan sedikit akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah Tuhan berkati kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua, gimana suaranya? Bisa di kopi manis? Mantap, mantap. Pagi ini kita akan lihat bersama-sama di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Dikatakan firman Tuhan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Puji Tuhan, ini merupakan Mazmur yang ditulis oleh Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian, di mana Bani Korah adalah satu tim yang suka memuji Tuhan. Dan kita tahu bahwa kitab Mazmur ada sebagian besar berupa puji-pujian bagi orang Israel, dan ini selalu dipuji-pujikan, dinyanyikan di dalam bentuk lagu supaya ingatan kita boleh terus-menerus mengingat bahwa Tuhanlah perlindungan kita. Itulah sebabnya saya berikan tema bagaimana agar kita tetap dalam lindungan Tuhan. Memasuki tahun 2024 ini, tentu harapan kita ingin tetap ada di dalam lindungan Tuhan. Kalau di tahun 2023 Tuhan sudah melindungi kita, bahkan sampai hari ini, Tuhan tetap melindungi kita, mengantar kita masuk pada tahun 2024. Tentu harapan kita supaya tetap ada di dalam lindungan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari berlindung itu artinya menempatkan dirinya di bawah atau di balik atau di belakang sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena entah angin, panas, hujan. Contoh yang konkret kita lihat kalau kita berlindung di dalam payung supaya kita jangan kena hujan atau kena panas. Jadi kita dilindungi oleh payung itu. Arti yang kedua yaitu bersembunyi atau berada di tempat yang aman supaya terlindung. Dan arti yang ketiga, minta pertolongan kepada Tuhan yang Maha Kuasa supaya selamat atau terhindar dari bahaya atau bencana atau godaan atau dosa. Jadi kalau kita menjadikan Tuhan sebagai perlindungan kita, berarti kita tetap terkoneksi dengan Dia. Kita tetap mengandalkan Dia, meminta pertolongan Tuhan. Maka tentu kuasa Tuhan atau belas kasihan Tuhan akan selalu
dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi sangat penting seperti lagu kita tadi, dia ada tempat perlindungan. Nah, untuk supaya kita tetap dalam lindungan Tuhan di tahun 2024 ini, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan agar supaya kita tetap dalam lindungan Tuhan. Langkah yang pertama, kita harus tetap hidup dalam terang firman Allah. Mazmur 119 ayat 105 berkata bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya hidup kita harus sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kita harus menjadikan firman Allah sebagai pedoman, sebagai kompas dalam hidup kita. Kita tetap terkoneksi dengan firman Allah, dengan kebenaran firman Allah. Jangan sampai putus hubungan dengan Tuhan. Tetap melakukan firman Tuhan. Kita tahu bahwa Alkitab kita terdiri dari 66 buku. Perjanjian lama 39 buku, perjanjian baru 27 buku. Tapi jangan kita lupa bahwa Alkitab juga itu tersurat dan tersirat. Jadi ada yang belum disurat tetapi tersirat. Artinya hidup dengan Alkitabiah, sesuai dengan firman Allah. Biarlah hidup kita sesuai dengan Alkitabiah, artinya sesuai dengan apa yang tersurat di dalam firman Allah. Meskipun itu hanya tersirat atau tidak tertulis, tetapi sesuai. Artinya hidup dalam kebenaran firman Allah. Alkitab kita terdiri dari 3 juta huruf, 31.000 ayat, dan 1189 pasal. Kata perjanjian 33.000. Dan kata jangan takut 365 kali. Jadi 1 tahun 365 hari berarti jatah kita tiap hari. Seperti bangun pagi ini kita sudah ada jatah, jangan takut. Itulah sebabnya kalau kita terkoneksi dengan Dia, kita tidak akan pernah takut karena kita serahkan semua kepada Tuhan. Seringkali apa yang kita takutkan di dalam dunia ini? Berita-berita yang menakutkan semakin membingungkan manusia, tetapi berita firman Allah semakin memberi kepastian. Firman Allah katakan jangan takut. Apa yang kita takutkan itu akan terjadi kalau kita selalu merasa takut. Kenapa? Itulah sebabnya kita harus lawan dengan firman Allah, dengan iman kita. Kita serahkan pada Tuhan apa yang menjadi kerinduan kita dan apa yang Tuhan telah tugaskan kepada kita. Kita kerjakan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Kita lakukan apa yang Tuhan mau. Maka perlindungan Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Jadi jadikan terang firman Allah itu dalam hidup kita sebagai kompas. Kalau kita di kapal, kita tidak lihat apa-apa gelap gulita. Kita hanya lihat kompas. Dan jika cuaca bagus, kita bisa melihat bintang-bintang di langit. Tetapi kompas kita di dalam pelayaran tertuju kepada kompas. Dan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kompas kita adalah firman Tuhan. Petunjuk hidup kita adalah firman Tuhan. Agar supaya di tahun 2024 ini perlindungan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Jangan lupa selalu terkoneksi dengan firman Allah. Dengan kebenaran firman Allah. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, agar kita tetap dalam lindungan Tuhan di tahun 2024 ini,
kita harus tetap takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan, benci kejahatan. Aku benci pada kesombongan dan kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Seringkali kita meleset dari lindungan Tuhan karena kita tidak mampu melakukan firman Allah. Kita tidak mampu menjaga mulut kita. Kita tidak mampu menjaga tingkah laku kita. Kita tidak mampu menghindari segala bentuk kejahatan. Seringkali manusia kompromi dengan kejahatan. Sehingga perlindungan Tuhan tidak kita alami. Sebab ketika kita berjalan sendiri, ketika kita mengikuti ego kita, maka tangan Tuhan yang seharusnya melindungi kita, Dia lepaskan. Nah, oleh sebab itu, supaya perlindungan Tuhan tetap kita alami dan rasakan, tetaplah takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat 10, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Haleluya. Kalau kita takut akan Tuhan, menghindari hal-hal yang Tuhan tidak senang, maka kita lihat, kita tidak akan kekurangan apapun. Ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Luar biasa. Kalau kita selalu takut akan Tuhan, maka perlindungan Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin untuk kita semua yang takut akan Tuhan. Jadi langkah kedua ini, kita harus bergumul agar kita tetap terkoneksi dengan Tuhan, takut akan Tuhan, menghindari dosa, menjaga mulut kita, menjaga tingkah laku kita, kehidupan kita, sepak terjang kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kerendahan hati sangat dibutuhkan, diperlukan. Sebab kalau kita rendah hati, perlindungan Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Kita harus menjaga hidup kita dari dosa. Kita terus mengurangi dosa, bukan menambah dosa. Kita terus belajar, berusaha menyangkal diri dan mengurangi dosa. Maka perlindungan Tuhan kita akan alami dalam hidup kita. Soal kebutuhan kita, Tuhan yang mengatur itu semua. Kalau burung-burung di udara yang tidak pernah menabur, tidak bekerja, tidak menyimpan bekal di dalam lumbung, dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita sebagai biji mata Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Kalau kita tetap takut akan Dia, otomatis perlindungan Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Kita hidup dengan iman. Kita berani hidup dengan iman karena kita takut akan Tuhan. Maka segala apa yang kita butuhkan, Tuhan sendiri yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Biarlah kita semua selalu terkoneksi dengan Tuhan. Dan biarlah rohnya yang kudus selalu memimpin kita. Memberikan rasa takut akan Tuhan. Artinya takut untuk berbuat salah. Takut untuk berbuat dosa. Apalagi hidup di dalam dosa. Kita harus menyucikan diri, mengasingkan diri dari dosa. Supaya pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Ada istilah meludah di atas piring sendiri. Ini istilah yang sudah lama ini. Meludah di atas piring sendiri artinya dia seringkali kita lihat mulut manusia tidak berhenti menjelekkan entah itu orang tuanya padahal dia hidup dari orang tuanya, atau menjelekkan perusahaan di mana kita kerja, atau kita menjelekkan gereja kita di mana kita dinaungi, dilindungi, atau mencari kekurangan-kekurangan di dalam rumah keluarga atau rumah pastori dan menceritakan keluar.
Ini yang perlu kita sadari, bahwa kita harus menjaga mulut kita. Dan jangan sampai kita meludah di atas piring nasi kita sendiri. Menjelekkan orang tua, padahal kita hidup dari orang tua. Dan lain sebagainya. Kita harus menahan diri. Kita harus koreksi diri kita. Kita harus tahu diri bahwa kita hanya karena kemurahan Tuhan kita dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Hanya karena belas kasih Tuhanlah Dia mau melindungi kita sebagai umat-umat ciptaannya. Amat terlebih sebagai biji mata Allah yang sangat berharga. Kita adalah hamba-hamba Tuhan yang disebut sebagai biji mata Allah yang sangat berharga. Tuhan akan menjaga dan melindungi kita senantiasa. Asalkan kita menjaga mulut kita, menjaga hati kita, pikiran kita, menjaga agar kita jangan kompromi dengan dosa. Langkah yang ketiga, supaya kita tetap dalam lindungan Tuhan, kita harus tetap merasa antusias dan selalu mengandalkan Tuhan. Ada contoh jemaat di Genesaret. Di dalam Markus 6 ayat 53 sampai 56, mereka tetap menikmati mujizat karena mereka antusias dan mempunyai kerinduan yang dalam. Kita lihat di sini, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret, ini di Galilea. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kita lihat di sini, Yesus sudah ditunggu-tunggu di pantai Genesaret, Galilea. Baru mendarat, orang sudah berbondong-bondong begitu antusias datang membawa orang-orang sakit. Jadi dari hati yang penuh semangat, antusias, penuh kerinduan, dan penuh keyakinan kepada Yesus, itu akan membuat mujizat terjadi di dalam hidup kita, di dalam hidup seseorang, di dalam pelayanan kita, dalam pelayanan seseorang. Kalau kita punya antusias yang dalam, kesungguh-sungguhan percayaan kita kepada Dia, kepada Yesus Tuhan kita, maka Dia akan menyatakan mujizat-mujizat. Mujizat itu adalah pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Hanya Tuhan yang mampu melakukan mujizat. Nah, kita hidup dengan mujizat. Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, kita hidup dengan mujizat Tuhan. Tetapi berbeda dengan di tempat kelahiran Yesus, mereka kecewa dan menolak Yesus. Tidak ada mujizat terjadi karena mereka tidak percaya. Sekalipun mereka bersama-sama dengan Yesus, tetapi kalau tidak percaya, tidak akan ada mujizat terjadi. Kalau kita ingin melihat mujizat, kita harus antusias dan percaya sungguh-sungguh. Ingat di dalam Markus 4 ayat 38, pada waktu itu Yesus tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Ingat, pada waktu itu Yesus yang mengajak mereka berlayar. Mari kita berlayar ke seberang.
Tetapi waktu mereka sudah bersama-sama di atas perahu, dia biarkan Yesus tidur. Yesus tidak dilibatkan. Yesus tidak dihargai. Yesus tidak terkoneksi dengan mereka. Mereka ditutup dengan ego mereka, dengan experience mereka, pengalaman mereka. Mereka jago-jago layar. Yesus berdiam diri, bahkan Yesus sampai tidur di buritan. Ada apa di buritan? Sebetulnya buritan itu, di bawah buritan itu ada daun kemudi. Daun kemudi ini adalah yang menentukan arah daripada perahu itu atau kapal, sebuah kapal. Kemudi itu menentukan. Dan itu dikoneksikan ke anjungan, setirnya di situ, kemudinya di situ, tetapi sebetulnya yang menggerakkan itu di buritan, di bawah buritan itu ada daun kemudi. Jadi Yesus ada di situ tidur. Yesus menentukan nasib dari sebuah kapal ini. Tetapi ketika Yesus dibangunkan, maka dia bangun dan menghardik. Danau itu menjadi teduh sekali. Jadi walaupun kita sama-sama dengan Yesus secara fisik, tetapi kalau roh kita tidak terkoneksi dengan dia, maka perlindungan itu tidak akan kita alami dalam hidup kita. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita harus selalu terkoneksi dengan dia. Kita harus selalu mengandalkan dia, selalu antusias, punya iman yang aktif. Sama HP, kalau HP tidak aktif, tidak terkoneksi, kita tidak akan melihat apa-apa. Itu hanya mutar-mutar di situ. Tapi kalau terkoneksi, seperti pulsa kita sekarang ini terkoneksi, saya pakai WiFi ini, terkoneksi dengan baik, maka terang, benderang, jelas suara kita. Jadi gambarannya bahwa walaupun kita sama-sama Yesus, tetapi kalau kita tidak mengandalkan dia, kita tidak percaya dia, kita tidak melibatkan dia, kita tidak menyulut dia, kita tidak menyalakan dan kita tidak mengaktifkan, maka perlindungan itu kita tidak akan alami. Oleh sebab itu betapa pentingnya koneksi itu dengan Tuhan selalu kita aktifkan agar kita tetap terlindung daripada Tuhan di tahun 2024 ini. Jangan sekalipun kita tinggalkan dia. Kita terus berusaha untuk terkoneksi dengan Allah kita, dengan Tuhan kita yang punya kuasa. Kita harus antusias. Itulah sebabnya doa pagi ini sangat penting bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, kebetulan hari ini, hari Minggu, kami tiap pagi itu bangun 4:30 sampai 5:30 berdoa di pastori, kecuali hari Minggu, karena hari Minggu sebentar lagi kami akan ibadah. Jadi saya terima undangan begini untuk kita saling menguatkan satu sama lain. Sebagai my best friend, Pastor Subakti, kami sama-sama di Singapura, di kapal, ditangkap Tuhan. Jadi kita sebagai kawan harus saling mendukung, menguatkan di dalam segala hal. Ya, kita sama-sama di CSM, kita juga harus kembangkan ini CSM ke depan. Bagaimana untuk membawa rekan-rekan kita pelaut-pelaut yang sudah menjauh dari Tuhan, kita bawa kepada Tuhan supaya terkoneksi dengan Tuhan. Kita, pengalaman kita dengan Pastor Subakti, kalau di Singapura kita cari-cari pelaut-pelaut yang mukanya sudah lesu, kita doakan lagi, kita cas, kita doakan di anti, masih ingat ya, kita kasih makan dia, segar dia, ya kan? Jadi dia nggak bisa lupa kita, ya, karena dia bilang, aku pun istriku melayani di Batam, Pak Pendeta. Dulu aku, ini kesaksian, aku dulu kalau di kapal, ku traktir semua ya, ini Pak Pendeta, kawan-kawan. Tetapi setelah aku nganggur, Pak Pendeta, tidak ada satupun yang traktir aku, kecuali Pak Pendeta. Haleluya. Tetap semangat, amal. Ya, tetap semangat. Kita percaya bahwa Tuhan kita hidup dimanapun kita berada. Tuhan tetap melindungi kita. Haleluya. Jadi sebagai tugas kita sebagai hamba Tuhan, hanya karena belas kasihan Tuhan hadirkan gerejanya. Tuhan panggil hamba-hamba Tuhan.
untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak turun langsung melayani umat-umat manusia, tetapi dia panggil orang yang punya kerinduan. Tuhan panggil orang yang punya beban. Tuhan panggil orang yang punya belas kasihan untuk supaya menguatkan yang lain, mencelikkan mata yang buta, dan juga membuka jalan supaya orang-orang yang sudah ditinggalkan Tuhan, karena mereka yang meninggalkan Tuhan, supaya kembali dalam perlindungan Tuhan. Jadi kalau kita tinggalkan Tuhan, jaminan Tuhan, perlindungan Tuhan akan ditinggalkan, akan meninggalkan kita. Tetapi ketika kita kembali kepadanya, maka posisi kita kembali dalam lindungan Tuhan. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap terkoneksi, bersemangat, bergairah. Biarlah rohnya terus menyala-nyala dalam hidup kita. Kita hidup dengan iman. Kita tidak usah takut tentang kebutuhan apapun. Kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka perlindungan Tuhan termasuk kebutuhan-kebutuhan kita. Itu sudah perlindungan Tuhan itu. Dia akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Tadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, kenapa tidak ada mujizat di dalam Markus 6 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jadi di tempat asal Yesus tidak ada mujizat yang spektakuler. Hanya penyakit-penyakit kecil, pilek-pilek kecil aja. Tidak ada mujizat yang sungguh-sungguh. Tidak ada gagal ginjal di situ. Tidak ada gagal jantung di situ. Yang dikerjakan oleh Yesus. Tidak ada mujizat dikerjakan. Kenapa? Karena mereka anggap sepele Yesus. Mereka lihat dari sisi jasmani Yesus, keturunan Yesus. Tidak melihat dari sisi ilahinya, dari ketuhanannya. Kita percaya bahwa Yesus adalah manusia 100%. Dia juga adalah Tuhan 100%. Jadi ketika kita tidak percaya mengakui ketuhanan Yesus, mujizat tidak akan terjadi. Hanya hal-hal yang biasa saja. Pilek-pilek biasa saja. Tetapi kita lihat di Genesaret, orang-orang lumpuh dibawa, orang-orang sakit yang parah dibawa. Mujizat terjadi karena antusias mereka. Jadi ada perbedaan dengan orang-orang yang antusias dan sungguh-sungguh dengan orang yang tidak percaya. Tentu kita mau di tahun 2024 ini, kita mau tingkatkan iman kita. Kita percaya sungguh-sungguh. Kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam turunan kita, anak cucu kita. Kita percaya dengan sungguh-sungguh. Sebagai kesimpulan kita, kalau kita mau bahagia di tahun 2024, maka kunci utamanya adalah berlindung pada Tuhan. Mazmur 2 ayat 12b, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Jadi kalau kita menjadi hamba Tuhan belum bahagia, atau menjadi orang percaya belum bahagia,
Bagaimana dengan kesungguh-sungguhan kita? Bagaimana dengan iman kita? Bagaimana? Apakah belum kita belum siap untuk takut akan Tuhan dan menjauhi hal-hal yang jahat sehingga kita belum bahagia? Dan kita percaya bahwa sesuai dengan firman Allah, kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita punya iman yang sungguh-sungguh antusias, dan kita terus terkoneksi dengan Dia, kita libatkan Tuhan dalam segala hal, kebahagiaan itu akan datang kepada kita. Dan perlindungan Tuhan akan selalu juga nyata dalam kehidupan kita. Mazmur 5 ayat 12, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Kita tahu bahwa sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Meskipun kita melayani di desa, tetapi berkatnya berkat kota, karena Tuhan melindungi kita dan memelihara kita. Kenapa kita diundang ke Amerika, Pastor Subakti? Saya ingat waktu kita ngobrol-ngobrol, saya bilang, kenapa kita dibiayai ke Amerika pulang pergi, dan luar biasa kebaikan Tuhan, karena kita setia di desa. Haleluya. Ya, karena kita setia di desa. Bro di Depok, saya di Tangerang pinggiran. Kita yang dipilih berdua. Walaupun berapa kali bikin pisah, gagal. Tetapi dari Amerika antusias terus untuk mengirimkan dananya dan mengeluarkan ongkos untuk kita PP ke Amerika. Itu hadiah dari Tuhan yang tidak bisa kita lupa, brother. Karena kita setia melayani di desa. Haleluya. Ya, jadi kesetiaan ini sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan. Ya. Ini tanggal 28. Besok 29 Januari, kalau Tuhan izinkan, pernikahan saya 35 tahun di dalam pelayanan bersama dengan suami istri. Rasa-rasanya baru kemarin. Ya, tidak terasa 35 tahun menjalani kehidupan, sama-sama merintis dengan istri, dan sampai hari ini Tuhan berikan cucu 3 orang. Ini kemurahan Tuhan, dan saya masih hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Sekalipun saya gagal ginjal, tetapi karena kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan, saya disembuhkan dari gagal ginjal saya. Dan sampai hari ini saya masih eksis dalam melayani Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya tidak ada alasan untuk kita bermalas-malasan di dalam menjalankan tugas panggilan Tuhan. Biarlah kita semakin sungguh-sungguh di tahun 2024 ini, dan kita mau merasakan lindungan Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan kita. Bagaikan payung yang terus melindungi kita. Bahkan bagaikan perisai. Ayat 13 dari Mazmur 5. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jadi dia memagari kita dengan anugerah, dengan kasih Tuhan seperti perisai. Perisai itu melindungi kita, menjaga kita dari sasaran iblis atau kuasa-kuasa kegelapan. Kita ini bagaikan ditutupi dengan perisai oleh kuasa Tuhan, anugerah Tuhan. Dan biarlah semoga kita semua tetap melibatkan Tuhan dalam seluruh aktivitas kita sebagai tanda dan bukti bahwa kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap berlindung padanya, tetap terkoneksi dengan Dia. Maka perlindungan Tuhan akan selalu kita alami. Kiranya Tuhan tolong kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan selamat melayani.